Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Selamat sore teman-teman semuanya. Selamat sore. Terima kasih telah hadir di presentasi kami hari ini. Kami sangat senang bisa berbagi informasi dengan Anda semua. Tanpa basa-basi, mari kita mulai presentasi dan betapa menariknya topik ini. Nah, sebelum mulai kelompok kami untuk memperkenalkan diri, izin memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Ayu Widiawanti Lumenggaul selaku moderator, dan rekan-rekan saya Yohana Laras Octavia Purba, Firman Halawa, Risa Ayuti, Mira Ayura. Sebelum kami memulai materi dari kelompok kami akan mengucapkan atau menyebutkan sebuah pantun untuk kita semua. Makan es krim bikin batuk. Cakep. Batuknya sungguh lama. Cakep. Terlihat teman-teman semua sudah ngantuk. Tenang, presentasi ini tidak akan lama. Cakep. Baik, selanjutnya kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu masalah sosial tentang etika dan ketidaksetaraan akses era digital terkait di bidang pendidikan yang akan dijelaskan oleh saudari kami, Yohana Laras Octavia Purba. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan tentang materi kami tentang masalah sosial dalam era digital serta etikanya dalam mengakses di era digital, terutama di bidang pendidikan secara nasional. Dalam era digital, akses terhadap teknologi dan internet menjadi sangat penting dalam pendidikan. Namun, ketidaksetaraan akses terhadap teknologi dan internet dapat menciptakan kesenjangan dalam pendidikan yang pada gilirannya dapat memperburuk masalah sosial yang ada. Berikut ada beberapa masalah yang terkait dengan etika dan ketidaksetaraan era digital dalam pendidikan. Yang pertama yaitu ketidaksetaraan akses. Dalam ketidaksetaraan akses ini, tidak semua siswa memiliki akses yang sama terhadap teknologi dan internet. Siswa dari latar belakang ekonomi yang rendah atau daerah pedesaan mungkin tidak memiliki akses yang memadai ke perangkat koneksi internet yang diperlukan untuk belajar secara online. Hal ini dapat memperdalam kesenjangan pendidikan antara siswa yang kaya dan yang miskin. Yang kedua, ketidakadilan dalam pembelajaran. Yang dimaksudnya adalah ketika sebagian siswa memiliki akses yang terbatas atau tidak ada akses yang sama sekali ke teknologi, mereka kesulitan mengikuti pembelajaran online yang dilakukan oleh sekolah ataupun perguruan tinggi. Hal ini menyebabkan online yang dilakukan oleh sekolah atau perguruan tinggi ketidakadilan dalam pembelajaran dan menghambat atau memperhambat kemajuan akademik mereka. Yang ketiga yaitu kesenjangan digital. Dalam ketidaksetaraan akses teknologi juga dapat menciptakan kesenjangan digital antara siswa yang terampil dalam menggunakan teknologi dan siswa yang tidak terampil dalam penggunaan teknologi mungkin mengalami kesulitan mengikuti pembelajaran online atau menggunakan alat-alat digital dalam pendidikan. Yang keempat, privasi dan keamanan data. Kenapa memasuki dalam masalah sosial? Karena dalam era digital, penggunaan teknologi dan internet dalam pendidikan juga menimbulkan masalah privasi dan keamanan data. Siswa mungkin menjadi rentan terhadap pelanggaran privasi dan penyalahgunaan data pribadi mereka. Penting untuk memastikan bahwa kebijakan dan praktik yang tepat diimplementasikan untuk melindungi privasi dan keamanan siswa. Yang kelima, yang terakhir, yaitu tentang ketergantungan pada teknologi. Bagaimana sih ketergantungan pada teknologi? Ketika pendidikan bergantung sepenuhnya pada teknologi, ada risiko ketergantungan yang berlebihan pada teknologi, yaitu siswa mungkin kehilangan keterampilan sosial dan kemampuan untuk belajar secara konvensional. Jika mereka terlalu bergantung pada teknologi, mereka kurang dalam bermain dengan teman-temannya atau bersosialisasi kepada keluarga ataupun lingkungan masyarakat. Penting untuk mencari keseimbangan yang tepat antara penggunaan teknologi dan metode pembelajaran tradisional. Dalam mengatasi masalah sosial ini, penting untuk mengadopsi sepenuhnya atau pendekatan yang inklusif dan adil dalam pendidikan digital.
pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat harus bekerja sama untuk memastikan akses yang setara terhadap teknologi dan internet, serta melindungi privasi dan keamanan data siswa. Selain itu, melakukan pelatihan dan dukungan yang memadai harus diberikan pada siswa dan pendidik untuk memastikan bahwa mereka dapat memanfaatkan teknologi yang baik dalam pembelajaran. Masalah sosial dalam etika dan ketidaksetaraan akses digital terkait dengan pendidikan. Nah, selanjutnya kami akan serahkan kepada rekan kami yaitu Dirman Halawa. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, saya akan menjelaskan masalah etika dapat mencakup berbagai hal. Yang pertama, plagiarisme. Apa itu plagiarisme? Adalah tindakan mengambil atau menggunakan karya orang lain tanpa memberikan pengakuan atau sumber yang tepat. Kedua, kecurangan dalam ujian. Kecurangan dalam ujian seperti mencontek atau menggunakan bahan yang tidak diizinkan. Ketiga, bullying. Apa itu bullying? Bullying adalah perilaku yang merendahkan, mengintimidasi atau menyakiti secara fisik atau emosional siswa lain. Keempat, diskriminasi. Apa itu diskriminasi? Berarti memperlakukan seseorang secara tidak adil berdasarkan ras, agama, gender, orientasi seksual, atau karakteristik lainnya. Kelima, penggunaan teknologi yang tidak etis. Penggunaan teknologi yang tidak etis seperti menyebarkan informasi pribadi atau meretas akun orang lain. Keenam, pelanggaran kebijakan sekolah. Pelanggaran kebijakan sekolah seperti merokok, minum alkohol, atau menggunakan narkoba di lingkungan sekolah. Selanjutnya akan dibahas oleh saudara saya Risa. Kepada saudara dipersilakan. Terima kasih kepada saudara Dirman, dan saya akan melanjutkan materi tentang contoh ketidaksetaraan di bidang pendidikan. 1. Akses pendidikan. Ketidaksetaraan akses pendidikan terjadi ketika ada perbedaan dalam kesempatan untuk mendapatkan pendidikan. Hal ini dapat terjadi antara daerah perkotaan dan perdesaan, di mana daerah perkotaan cenderung memiliki lebih banyak sekolah dan fasilitas pendidikan yang baik dibandingkan dengan daerah perdesaan. 2. Kualitas pendidikan. Ketidaksetaraan kualitas pendidikan terjadi ketika ada perbedaan dalam standar dan kualitas pendidikan yang diberikan kepada siswa. Hal ini dapat terjadi antara sekolah negeri dan swasta, di mana sekolah swasta seringkali memiliki sumber daya yang lebih baik dan guru yang lebih berkualitas. 3. Kesempatan pendidikan. Ketidaksetaraan kesempatan pendidikan terjadi ketika ada perbedaan dalam kesempatan untuk mengakses pendidikan tinggi atau program pendidikan lanjutan. Hal ini dapat terjadi karena faktor ekonomi, di mana keluarga yang miskin mungkin tidak mampu membayar biaya pendidikan yang tinggi. 4. Kualitas guru. Ketidaksetaraan dalam kualitas guru dapat mempengaruhi kualitas pendidikan yang diberikan kepada siswa. Sekolah yang terletak di daerah terpencil atau miskin mungkin menghadapi kesulitan dan menarik guru yang berkualitas, sementara sekolah yang terletak di daerah perkotaan atau kaya cenderung memiliki guru yang lebih berkualitas. 5. Kurikulum dan materi pembelajaran. Ketidaksetaraan dalam kurikulum dan materi pembelajaran dapat terjadi ketika ada perbedaan dalam isi dan kualitas materi yang diajarkan kepada siswa. Terima kasih. Materi selanjutnya akan saya berikan kepada Ayuti. Menjelaskan 5W tambah 1H. 1. Apa yang menjadi latar belakang atau akar masalah dari ketidaksetaraan dan etika di era digital di bidang pendidikan? Adapun hasil yang dapat kami teliti, ada berbagai faktor yang mempengaruhi ketidaksetaraan dalam SMA 4 Kota Langsa, yaitu dapat dilihat dari lokasi yang geografis atau letak bangunan. Ekonomi dapat mengakibatkan dan menjadi hambatan bagi siswa dan orang tua untuk mengakses dan mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Kurangnya dukungan fasilitas, contohnya yaitu dalam SMA Negeri 1 4 Kota Langsa, terdapat beberapa keluarga yang terhalang dalam biaya sekolah seperti pembelian buku, pembayaran SPP,
dan biaya dukungan lain yang menjadi beban bagi keluarga yang tingkat pendapatan rendah. Faktor lain melatar belakangi SMA Negeri 4 Kota Langsa yaitu tinggi tingkat pekerjaan anak. Adapun tingkat pekerjaan anak yang tinggi menjadi kendala serius terhadap akses pendidikan. Pekerjaan anak dapat mengakibatkan absensi sekolah, menghambat perkembangan pendidikan anak. Selanjutnya akan dilanjutkan saudari kami, Dira Aira. Terima kasih kepada saudari Yanti. Saya akan melanjutkan yang kedua. Mengapa ketidaksetaraan akses era digital di bidang pendidikan menjadi masalah sosial di SMA Negeri 4 Kota Langsa? 1. Kesenjangan pendidikan. Ketidaksetaraan akses digital dapat memperkuat kesenjangan pendidikan antara siswa yang memiliki akses ke teknologi dan siswa yang tidak memiliki akses tersebut. Siswa yang tidak memiliki akses digital mungkin tidak dapat mengikuti pembelajaran online, mengakses sumber daya pendidikan digital, atau berpartisipasi dalam diskusi dan kolaborasi online. Ini dapat menghambat kemampuan mereka untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk bersaing di dunia yang semakin terhubung secara digital. Peluang belajar yang terbatas. Ketidaksetaraan akses digital dapat membatasi peluang belajar siswa. Siswa yang tidak memiliki akses ke perangkat dan internet mungkin tidak dapat mengakses materi pembelajaran tambahan, sumber daya pendidikan online atau kursus online yang dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan mereka. Ini dapat menghambat perkembangan akademik mereka dan membatasi peluang mereka untuk mencapai potensi penuh mereka. Yang berikutnya yaitu ketidakadilan sosial. Ketidaksetaraan akses digital di bidang pendidikan dapat memperkuat ketidakadilan sosial. Siswa dari latar belakang ekonomi yang lebih rendah mungkin memiliki akses yang terbatas ke perangkat dan internet. Sementara siswi dari latar belakang ekonomi yang lebih tinggi mungkin memiliki akses yang lebih baik. Ini dapat menciptakan kesenjangan sosial yang lebih besar dan memperburuk kesenjangan pendapatan dan kesempatan di masyarakat. Persaingan yang tidak adil. Ketidaksetaraan akses digital dapat menciptakan persaingan tidak adil di antara siswa. Siswa yang memiliki akses digital yang baik mungkin memiliki keunggulan dalam mengakses materi pembelajaran, berkomunikasi dengan guru, dan berpartisipasi dalam kegiatan pendidikan online. Video selanjutnya akan saya serahkan kepada saudari Ayu. Terima kasih kepada saudari Dira. Penjelasan selanjutnya yaitu 3. Kapan masalah sosial dalam beretika dan ketidaksetaraan akses di era digital di bidang pendidikan mulai menjadi pusat perhatian di Kota Langsa? Tentunya di SMA Negeri 4 Kota Langsa tidak ada informasi spesifik yang kami miliki mengenai kapan masalah sosial dalam beretika dan ketidaksetaraan akses di bidang digital pendidikan mulai menjadi pusat perhatian. Namun, masalah ini mulai menjadi perhatian ketika dampaknya terlihat jelas dan signifikan dalam lingkungan pendidikan. Yang pertama yaitu biasanya masalah sosial seperti ini mulai menjadi perhatian ketika ada ketidakadilan yang terlihat dalam akses dan kesempatan pendidikan antar siswa. Ketika siswa yang tidak memiliki akses digital mengalami kesulitan dalam mengikuti pembelajaran online, atau ketika kesenjangan pendidikan semakin memperburuk kesenjangan sosial, masalah ini mungkin menjadi perhatian di SMA 4 Kota Langsa. Selanjutnya yaitu disebabkan oleh perhatian ini terhadap masalah ini juga dapat dipicu oleh kesadaran akan pentingnya teknologi dalam pendidikan dan dampaknya terhadap kesempatan belajar siswa. Ketika masyarakat dan lembaga pendidikan menyadari bahwa ketidaksetaraan akses era digital dapat menghambat pendidikan siswa dan memperkuat kesenjangan sosial, mereka mungkin mulai fokus atau tertuju pada masalah ini dan mencari solusi yang tepat. Yang berikutnya yaitu penting untuk melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sekolah, guru-guru, siswa, dan juga masyarakat lingkungan sekitar dalam mengatasi masalah ini.
Kolaborasi dan upaya bersama diperlukan juga untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif atau merata bagi semua siswa, tanpa memandang latar belakang sosial dan juga ekonomi mereka. Selanjutnya, video selanjutnya akan saya serahkan kepada saudari Yohana. Saya akan melanjutkan dalam ketidaksetaraan pendidikan atau akses era digital di muatan lokal yang kami teliti di SMA 4 Kota Langsa. Yang keempat adalah di mana ketidaksetaraan akses era digital di bidang pendidikan paling terlihat dan mempengaruhi. Yang pertama, diakses ke perangkat. Siswa SMA 4 Kota Langsa yang tidak memiliki akses ke perangkat seperti komputer, laptop, ataupun smartphone mungkin mengalami kesulitan dalam mengikuti pembelajaran online atau mengakses sumber daya pendidikan digital. Mereka mungkin tidak dapat mengikuti tugas online, mengakses sendiri, mengakses materi pembelajaran, atau berpartisipasi dalam diskusi online. 3. Baru yang kelima, siapakah yang termasuk atau berdampak dari masalah sosial yang beretika dan ketidaksetaraan dalam akses era digital ini? Yang pertama itu berdampak pada tentunya siswa. Siswa adalah paling terkena dampak dalam ketidaksetaraan akses era digital ini. Yang kedua adalah guru. Guru juga dapat terkena dampaknya. Ketika siswa mengalami, guru juga dapat berpengaruh bagaimana cara mengakses digital supaya mudah dipahami oleh siswa itu sendiri. Yang ketiga, orang tua. Orang tua juga sebagian besar mungkin tidak mengetahui apa itu teknologi atau apa itu era digital. Mungkin salah satu ini juga paling terdampak dalam ketidaksetaraan pendidikan. Yang keempat adalah sekolah atau lembaga pendidikan. Masalah ini juga dapat mempengaruhi sekolah dan lembaga pendidikan secara keseluruhan. Mungkin perlu menghadapi tantangan dan menyediakan infrastruktur teknologi yang memadai, mengembangkan konten pendidikan yang relevan, memberikan pelatihan keterampilan digital kepada mahasiswa ataupun siswa dan guru. Yang terakhir adalah masyarakat. Nah, ketidaksetaraan dalam masyarakat ini dapat memperkuat kesenjangan sosial dalam masyarakat. Dari siswa yang tidak dapat memiliki akses, tidak dapat berdaya saing, dan juga anak-anak mereka ataupun masyarakat yang tidak memahami tentang lebih lanjut teknologi dan sosialisasi tentang teknologi tersebut. Terima kasih, kami akan lanjutkan kepada rekan kami. Terima kasih kepada rekan kami Yohana Laras Octavia Purba. Saya akan melanjutkan pertanyaan yang berikutnya, yaitu yang ke-6, yaitu bagaimana cara mengatasi masalah sosial dalam beretika dan ketidaksetaraan akses era digital di bidang pendidikan, atau solusi yang dapat diberikan kepada SMA Negeri 4 Kota Langsa. Mungkin adapun masalah atau mungkin adapun solusinya, yaitu yang pertama, membangun infrastruktur teknologi yang mungkin memadai. Penting untuk memastikan bahwa SMA 4 Kota Langsa memiliki infrastruktur teknologi yang memadai. Yang kedua yaitu menyediakan perangkat dan akses internet. Maksudnya, siswa yang tidak memiliki akses ke perangkat internet harus diberikan dukungan yang lebih untuk memastikan mereka dapat mengikuti pembelajaran online dengan baik. Yang berikutnya mungkin solusi yang dapat diberikan yaitu memberikan pelatihan keterampilan digital. Dalam memberikan pelatihan keterampilan digital ini, contohnya siswa, guru, baik orang tua perlu diberikan pelatihan keterampilan digital yang diperlukan untuk memanfaatkan teknologi dengan efektif. Berikutnya solusi yang dapat diberikan yaitu mengembangkan konten pendidikan digital yang inklusif. Maksudnya di situ yaitu konten pendidikan digital itu harus dirancang dengan mempertimbangkan keberagaman siswa di SMA Negeri 4 Kota Langsa, dan harus disesuaikan dengan kebutuhan siswa, juga termasuk siswa dengan kebutuhan khusus atau yang berlatar belakang budaya yang berbeda. Mungkin yang berikutnya yaitu mendorong kolaborasi dan kemitraan. Maksudnya pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat itu sangat penting dalam mengatasi masalah ini.
Yang berikutnya yaitu menyediakan dukungan teknis dan juga bantuan. Yang berikutnya yaitu memonitor dan mengevaluasi dampak. Maksudnya penting untuk terus memantau dan mengevaluasi dampak dari langkah-langkah yang diambil. Yang terakhir, ada pun solusi yang diberikan yaitu mendorong partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan. Semua pemangku kepentingan termasuk SMA 4 Kota Langsa, pemerintah, guru, siswa, dan masyarakat harus terlibat secara aktif dalam mengatasi masalah ini. Terima kasih. Baik, adapun poster yang kami buat tentang kebijakan zonasi wujud pemerataan dalam pendidikan. Yang pertama yaitu salah satu upaya pemerintah dalam pemerataan pendidikan. Yang pertama adalah mewujudkan pemerataan yang berkualitas melalui aplikasi PPDB. Sudah kita ketahui PPDB itu apa? Penerapan kebijakan zonasi pada penerimaan peserta didik. Dengan cara ini pemerintah dapat mengakses pendidikan lebih baik dan untuk sekolahnya juga dalam mewujudkan pemerataan tersebut. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia atau menjadi cerdas. Yang kedua, melakukan renovasi karakter bangsa. Yang ketiga adalah membangun Indonesia dari pinggiran yang memperkuat daerah-daerah dan desa dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan terakhir adalah meningkatkan produktivitas secara daya saing di pasar internasional. Dengan cara ini pemerintah juga dapat mengayomi atau mewujudkan suatu karakter bangsa dan mencerdaskan anak bangsa untuk memajukan dapat bersaing kepada negara-negara yang di luar ataupun ASEAN. Terima kasih. Mungkin poster yang kedua yang dapat kami buat yaitu mari tanamkan etika di era digital. Mungkin maksud dari poster yang telah kami buat yang pertama yaitu ini diarahkan kepada orang tua agar untuk meminta anak tidak mengunci tampilan akun agar tetap terpantau. Yang kedua yaitu mengajak krisis menyikapi informasi. Yang ketiga yaitu penggunaan media blog dapat melatih anak untuk menulis. Yang keempat yaitu eksplorasi minat dan bakat informasi yang ada. Mungkin yang dapat dijelaskan juga yaitu sebagai agar seorang anak menjadi konsisten untuk menerapkan hukuman jika melanggar dan apresiasi jika berhasil. Yang berikutnya yaitu mengingatkan seorang anak yaitu untuk menghindari tayangan iklan rokok, miras atau narkoba, dan juga menanamkan etika berkomunikasi di media sosial dan memperkenalkan keanekaragaman dan situasi ekonomi. Terima kasih. Baik, demikian hasil presentasi kami. Kurang lebihnya saya minta maaf sebesar-besarnya. Penutup saya akan membacakan sebuah pantun. Hujan tiba, bunga mengantum. Cakep. Enak sambil makan ketupat. Cakep. Saya ucapkan assalamualaikum. Semoga presentasi ini bermanfaat. Ayo kita tanamkan etika di era digital. Terima kasih. Terima kasih.